Halo sobat bola sekalian, jadi baru-baru ini ada salah satu perusahaan sport analis terkenal dunia bernama Opta Analyst merilis peringkat klub yang ada di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa data dari Opta Analyst ini merupakan data yang sangat dipercaya oleh banyak pihak, bahkan dinantikan oleh semua elemen sepak bola yang ada di dunia. Kenapa? Karena data yang mereka rilis punya tingkat keakuratan yang bisa dibilang cukup tinggi. Kenapa tinggi? Karena mereka punya sistem algoritma canggih yang mampu menganalisis ribuan data performa klub secara global. Bahkan datanya juga dijadikan referensi utama bagi banyak klub profesional, media, maupun analis. Jadi kita nggak perlu meragukan tingkat keakuratan dari data mereka. Nah, kaitannya dengan klub sepak bola Indonesia, karena Opta Analyst melakukan analisis data seluruh klub sepak bola yang ada di dunia, maka klub-klub Liga Indonesia juga termasuk jadi salah satu yang menjadi objek analisis mereka. Kalau cakupannya seluruh dunia, memang posisi klub Indonesia ada di posisi yang cukup jauh, tapi mari kita persempit lagi konteksnya ke zona regional hingga domestik. Karena nyatanya ada salah satu klub Indonesia yang mereka bukan cuma jadi yang terbaik di Indonesia, tapi juga bisa menempati peringkat yang cukup tinggi di level regional. Maka pertanyaannya sekarang, klub apa yang dimaksud? Apa yang bikin mereka ada di posisi tersebut? Dan tentunya kita juga bakal lihat posisi beberapa klub Indonesia lainnya yang ada di peringkat atas. Kita bahas ini tentunya sebagai bukti sekaligus motivasi bahwa ini loh klub Indonesia yang terbaik berdasarkan data, dan semoga pencapaian mereka bisa memantik klub lainnya untuk sama-sama jadi lebih baik. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Sebelum kita lihat dan bahas detail peringkat klub Liga Indonesia, kalian wajib pahami dulu tentang gimana sistem Opta Analyst ini bekerja. Supaya kita bukan cuma tahu peringkat klubnya, tapi kita juga tahu alasan kenapa klub tersebut ada di posisi itu. Jadi Opta Power Ranking menentukan klub ranking dunia dengan sangat ilmiah dan berbasis data statistik. Dasar utama yang mereka gunakan adalah model matematika berbasis Elo Rating System. Sederhananya, Elo Rating ini punya prinsip bahwa setiap tim punya nilai kekuatan. Dan setiap selesai pertandingan, nilai tersebut akan naik dan turun bergantung pada kualitas pertandingan yang telah ditampilkan. Contoh, ketika tim kuat menang atas tim lemah, maka tim kuat itu nilainya naik sedikit. Sedangkan ketika tim lemah menang atas tim kuat, maka tim lemah itu nilainya naik banyak. Atau lebih sederhananya, proses perhitungan ini similar juga kayak perhitungan FIFA Ranking. Nah, tapi yang harus jadi catatan bahwa perhitungannya nggak sesempit itu, karena dalam urusan klub ranking secara global, itu ruang lingkup peta kekuatannya lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena di level klub sepak bola, ada yang namanya kompetisi liga domestik, kompetisi internasional, yang semua itu bakal mempengaruhi kualitas dari klub yang bersangkutan. Contoh, misal klub Indonesia mendapatkan jumlah kemenangan, draw, dan kalah yang sama dengan salah satu klub dari Liga Inggris. Maka gak mungkin dong bobot nilai yang mereka dapatkan itu sama. Karena ada banyak faktor yang membedakan, mulai dari kualitas klub itu sendiri, kualitas liga, hingga kualitas kompetisi di level benua tersebut. Makanya, Opta Analyst ini bikin yang namanya hierarki rating. Maksudnya adalah kekuatan klub itu dihitung dari 4 level, yaitu kekuatan klub itu sendiri, kekuatan liga, kekuatan negara, dan kekuatan benua. Maka dengan perhitungan yang sedetail itu, diharapkan data statistik yang mereka hasilkan itu memang akurat atau setidaknya mendekati dengan performa klub secara nyata di lapangan. Oke, kalau semuanya udah paham sama sistem yang digunakan sama Opta Analyst, sekarang kita lihat peringkat klub yang mereka rilis. Mulai dari peringkat klub Liga Indonesia. Di sini Persib Bandung ternyata jadi klub yang berhasil menempati peringkat pertama dengan total rating 69,6 poin, dan peringkat global ada di peringkat 1180, diikuti oleh Borneo FC, Persija Jakarta, Malut United, Dewa United, Persebaya Surabaya, Bayangkara, dan seterusnya. Sedikit gua bahas, pasti kita bakal salfok dengan keberadaan Malut, Dewa, dan Bayangkara. Padahal status mereka bisa dibilang masih sangat baru, tapi kenapa bisa ada di peringkat atas dibanding klub Liga Indonesia lainnya? Alasannya sederhana, dan hal itu juga sangat wajar terjadi, mengingat ketiga klub tersebut pernah dan masih punya performa yang cukup bagus di level Liga Indonesia. Dan sejatinya, ketiga klub ini juga kan bisa dibilang klub siluman, karena mereka berdiri hasil dari akuisisi klub yang sebelumnya udah punya eksistensi. Jadi kayak Malut United, walaupun baru berdiri tahun 2023, tapi mereka ini kan sebelumnya bernama Putra Delta Sidoarjo, yang emang udah berkompetisi di Liga 2.
Terus Dewa United, berdiri di tahun 2021, tapi mereka juga hasil dari akuisisi Martapura FC. Maka perhitungan poin mereka memang udah dihitung sejak eksistensi klub sebelumnya. Ditambah mereka 2 musim terakhir kan lumayan on fire nih. Jadi wajar kalau mereka bisa melonjak naik di peringkat atas. Tapi balik lagi ke topik awal, bahwa klub yang kita maksud sebagai klub terbaik Indonesia berdasarkan data ini adalah Persib Bandung. Bahkan kehebatan Persib ini ditegaskan oleh gap rating dan gap peringkat global yang mereka miliki. Karena kalau kita lihat, gap rating dari klub yang ada di bawahnya itu cuma 1 atau 0, sekian, tapi Persib sama peringkat 2-nya aja. Mereka bisa unggul sampai 4 poin loh. Bahkan punya gap ranking global sampai 500 peringkat. Maka disinilah spesialnya Persib Bandung, bahwa dengan data tersebut semakin menegaskan kalau Persib adalah klub yang memang terbaik dan mampu dominan dibanding klub Indonesia lainnya dalam berbagai macam hal. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah posisi Persib di level regional atau ASEAN. Karena ternyata Persib mampu ada di peringkat 5 sebagai klub terbaik di ASEAN. Mereka cuma kalah dari Johor Darul Takzim, Buriram United, Bangkok United, dan Chong'an Hanoi. Yang klub-klub itu sebenarnya udah langganan main di Asia, tapi Persib bisa mensejajarkan diri dengan mereka. Maka atas pencapaian Persib tersebut, tentunya sekarang muncul pertanyaan baru. Kenapa Persib bisa sampai sedominan itu di Liga dan sejajar sama klub level atas ASEAN? Nah, gua udah melakukan riset dan berdasarkan hasil riset yang disesuaikan dengan kriteria penilaian dari Opta Analyst, ternyata ada beberapa faktor yang bikin Persib mampu mencapai level tersebut. Mulai dari yang pertama, konsistensi hasil pertandingan di setiap musim. Jadi sistem yang diterapkan sama Opta Analyst tentunya sangat menghargai konsistensi yang berlangsung jangka panjang. Dan faktanya, Persib jadi salah satu klub Indonesia yang punya tingkat konsistensi cukup tinggi. Mereka konsisten ada di level atas, mereka juga selalu punya performa yang kompetitif di berbagai macam era. Bahkan dalam beberapa musim terakhir, bisa dibilang Persib jadi klub yang performanya paling baik dan stabil dibanding klub Indonesia lainnya. Maka efek dari hasil tersebut membuat poin Persib di Opta Analyst terakumulasi stabil dan tinggi dari musim ke musim. Sehingga wajar kalau mereka punya gap rating dan peringkat yang cukup jauh dibanding klub Indonesia lainnya. Karena pada dasarnya, gak semua klub bisa sekonsisten dan seberprestasi Persib. Mereka sering naik turun performa, gak banyak jadi juara, sehingga hal tersebut mempengaruhi rating yang diberikan oleh Opta Analyst. Kemudian yang kedua, pengaruh performa di kompetisi Asia. Ini jadi faktor yang bikin poin Persib mengalami lonjakan yang cukup drastis. Walaupun kiprah Persib gak terlalu jauh di Asia, tapi dengan keikutsertaan mereka dan kemenangan yang mereka dapatkan itu punya dampak yang sangat signifikan. Khususnya di musim ini, Persib mampu menang lawan Selangor, Lion City Sailors, bahkan klub Thailand kayak Bangkok United dan Ratchaburi. Hal itu jelas nilainya sangat tinggi, karena balik lagi ke penjelasan gua di awal, bahwa secara kualitas, yang dinilaikan bukan cuma kualitas permainan, tapi kualitas klub dan kompetisi liga yang diikuti oleh klub yang bersangkutan, itu sangat mempengaruhi. Dan faktanya, beberapa klub tadi secara kualitas, khususnya kualitas kompetisi domestik, tentu ada jauh peringkatnya di atas Liga Indonesia. Maka itulah hal positif dari kemenangan Persib, bahwa Persib mampu mendapatkan kemenangan dari klub yang secara level, khususnya level kompetisi, ada di atas mereka. Yang hal tersebut bikin Opta Analyst memberikan poin yang lebih banyak dari kemenangan yang Persib dapatkan. Kemudian, faktor yang ketiga adalah stabilitas struktur klub. Ini jadi faktor yang gak langsung mempengaruhi power rankings dari Opta Analyst, tapi sejatinya tetap punya dampak secara gak langsung. Bahwa Persib sekarang, faktanya, jadi salah satu klub yang sangat stabil dan profesional dari segi manajemen, kemudian mereka selalu punya pelatih yang berkualitas, bahkan mereka juga sering dan banyak merekrut pemain yang berkualitas. Apalagi di musim ini, rasanya gak usah diraguin lagi lah kemewahan kualitas skuad yang dimiliki oleh Persib. Sama satu lagi, Persib juga jadi klub yang sangat stabil dari segi finansial. Nah, ketika sebuah klub gak punya banyak masalah di internal, ketika mereka punya stabilitas yang tinggi dari berbagai macam aspek, maka hal tersebut bisa menghasilkan hasil yang baik juga terhadap performa klubnya. Sehingga 2 poin yang sebelumnya kita bicarain, yaitu konsistensi jangka panjang dan kemampuan menang lawan tim besar, itu pada dasarnya bisa terjadi gara-gara stabilitas yang dimiliki oleh internal Persib itu sendiri. Dan kalau kita lebih melek lagi, gak sedikit klub Indonesia yang orientasinya masih tentang gimana caranya bisa survive dari musim ke musim. Sedangkan Persib itu beda. Mereka orientasinya udah lebih jauh. Mereka bukan lagi mikirin gimana caranya bisa survive, tapi mereka udah mikirin gimana caranya bisa terkenal dan berprestasi bukan cuma di level domestik, tapi juga di level Asia.
Jadi itu penjelasan tentang Persib yang resmi jadi klub terbaik di Indonesia dan mampu sejajar dengan klub level atas ASEAN berdasarkan data dari Opta Analyst. Banyak faktor yang bikin Persib bisa mencapai level tersebut, dan dengan data yang dihitung secara statistik ini, maka harusnya itu udah jadi bukti yang kuat dari gelar yang mereka sandang sekarang. Tentu, pencapaian ini harus dijadikan motivasi bagi klub Indonesia lainnya, supaya ayo jangan sampai mau kalah atau ketinggalan sama Persib, sehingga jika semuanya punya pemikiran yang sama, tentu hal itu bakal berdampak pada kualitas sepak bola Indonesia yang jelas bakal makin meningkat. Gua harap penjelasan ini bisa bermanfaat. Pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!